artinya sesuatu hal yang jahat gitu, jadi makanya aku nggak mau. Kakek aku waktu aku usia sekitar SD kelas 3 kalau nggak salah kelas 4 pernah diajak, ini kakek dari papa ya, pernah diajak, ayo sini dulu kata kakek. Terus kenapa kek temenin kakek ya, ketika itu aku duduk berdampingan dengan dia, aku disuruh silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video tentang perjalanan seorang supranatural, yaitu Feileng Chu. Beliau seorang indigo dan beliau sudah dianggap anak kanjeng Ibu Ratu Kidul, sehingga sudah biasa masuk ke alam Laut Kidul. Karena itu simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Untuk artinya sesuatu hal yang jahat gitu, jadi makanya aku nggak mau. Kakek aku waktu aku usia sekitar SD kelas 3 kalau nggak salah kelas 4 pernah diajak, ini kakek dari papa ya, pernah diajak, ayo sini dulu kata kakek. Terus kenapa kek temenin kakek ya, ketika itu aku duduk berdampingan dengan dia, aku disuruh sila, kakek aku sila. Terus tiba-tiba, kamu diem aja, kalau kamu ngeliat sesuatu kamu diem aja, kamu liatin ya gitu, tapi kamu jangan kemana-mana. Iya kek. Ketika aku ngeliatin dia, kakek aku duduk sila, terus tiba-tiba kakek aku tuh berdiri dan aku melihat tuh ada dua. Jadi satu kakek aku, satu juga kakek aku bingung. Kek kok ada dua? Aku bilang gitu. Udah kamu diam di sini, tungguin kakek nggak bakalan lama. Kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Oke, aku bilang gitu. Saking lamanya ya, kalau nggak salah waktu itu udah 1 jam aku nunggu, namanya anak kecil ya mbak. Jadi aku terlelap lah tidur dalam pangkuan kakek aku. Tiba-tiba ketika aku sudah kakek aku sudah kembali, aku dibangunin. Dok bangun katanya. Aku dari mana aja sih gitu kan. Yaudah kamu nggak perlu tahu, tapi cukup diem, nggak boleh ada yang tahu ya. Kamu apa yang kamu lihat hari ini jangan sampai ada yang tahu, siapapun, mau ibu kamu ataupun nenek kamu atau papa kamu. Iya kek, aku gitu. Nah disitulah aku sering sama kakek itu, artinya kalau kakek sholat aku berada di belakang, kemudian terus zikir ya, itu udah keseharian aku gitu. Bahkan kalau aku misalnya kadang kan namanya anak kecil suka males ya, aku pasti dicari, dan aku tuh tergolong di antara, kalau menurut kakek aku ini satu-satunya cucu yang artinya walaupun perempuan tapi aku tomboy dan punya keberanian tersendiri. Sampai waktu kecil itu aku sering banget yang namanya melihat kayak kuntilanak apa, dan aku tuh malah buat mainan gitu loh. Maksudnya ketika ada kuntilanak aku ajak ngomong, kamu ngapain di sini gitu. Nah kakek aku ngeliat, kamu ngomong sama siapa? Tuh aku bilang gitu. Kakek aku cukup senyum aja, artinya ya dia membiarkan itu terjadi gitu kan. Sampai suatu ketika kakek aku meninggal, aku merasa kehilangan ya, tapi di situ aku terus berusaha untuk ya udahlah, aku nggak punya teman main lagi gitu. Dan aku tuh akhirnya nggak pernah deket dengan siapapun, dan aku tuh selalu punya dunia sendiri. Aku lebih senang menyendiri. Kadang-kadang aku ingat pesan kakek aku, banyak-banyak berpuasa, sholat, zikir gitu, dan itu aku jalani. Dan aku lebih senang menempatin ruang yang biasa kakek aku melakukan semedi di situ ya. Jadi aku sampai saat ini pun ruangan itu menjadi kamar aku. Jadi aku selalu, kamar aku itu ya kamar bekas kakek aku bersemedi. Jadi setiap kali aku di situ tuh berasa kayak dingin, adem hawanya di situ, dan setiap kali aku berdoa di situ tuh insya Allah gitu kan, ada aja sesuatu keinginan aku yang terkabul di situ. Dan dari situ ceritanya pernah suatu kali aku tuh usia sekitar SD kelas 4 kalau nggak salah mengalami keanehan, dimana aku itu sempat sakit ya. Kalau dulu itu aku sering
sering banget yang namanya sakit panas, kemudian panasnya tuh nggak tanggung-tanggung, nggak tinggi banget sampai divonis itu aku tipes. Hampir setiap tahun, setahun sekali itu berlaku dari aku kelas TK ya sampai dengan aku SMA kelas 3 baru aku nggak pernah sakit panas, dan setiap tahun aku pasti dibawa ke rumah sakit untuk perawatan ya, artinya dirawat di rumah sakit itu tipes dan gejalanya sama. Nah, suatu kali setelah ulang tahun aku di usia kalau nggak salah SD kelas 4 kelas 5 itu, aku itu setelah ulang tahun badan aku panas. Aku bingung kan, perasaan tadi aku banyak teman-teman, aku nggak panas banget, tiba-tiba itu datangnya tiba-tiba, dan aku merasa kayak di ubun-ubun aku di sini tuh kayak apa ya, kayak orang pusing tapi dikasih obat paracetamol apa aja dokter tuh sudah, tapi aku nggak bisa kontrol sampai akhirnya kalah ya kan. Kalahnya itu artinya sampai aku tuh nggak bisa bergerak, sampai aku mengalami yang namanya tuh tubuh aku tuh terbujur kaku kayak dipaku gitu. Jadi nah disitulah aku merasakan seperti berada di dunia lain. Singkat ceritanya, ketika mama aku datang ke kamar aku, jenguk aku, terus aku melihat mama aku tuh dia bentukannya beda. Jadi semua manusia yang aku lihat saat itu adalah bentukannya tuh kayak, aku ngeliat mama aku tuh kayak kalau mewek ya, kan takut kan waktu itu kan aku masih kecil. Jadi aku bilang, kamu siapa, jangan deket-deket aku, mama tolong, ini mama. Nah tapi aku tahu itu suara mama tapi bentuknya tuh beda gitu, sampai aku tuh, enggak, kamu bukan mama aku. Mama aku nangis dong, masa anak aku sendiri ngelihat aku seperti itu, ada apa? Mama aku waktu itu pikirnya mungkin karena panasnya tinggi kali ya gitu. Sampai akhirnya bude aku datang, bude aku lebih serem lagi gitu kan, bentukannya ya hampir sama tapi dia beda lagi gitu, maksudnya lebih serem dari mama aku. Sampai aku tuh melihat orang tuh ya udah, karena aku nggak bisa apa-apa. Jadi itu tuh yang datang tuh bangsa jin yang bentukannya yang aneh-aneh tuh datang semua. Aku tuh sampai jejeritan gitu, teriak kesakitan, sampai akhirnya menjelang maghrib karena aku sudah kelelahan ya, aku tuh tidur. Sepertinya aku tidur sekitar jam setelah maghrib aku tidur. Di situ aku merasakan mimpi. Logikanya kalau itu mimpi, itu tidak akan terjadi sampai 7 hari 7 malam. Jadi kayak sinetron yang bersambung gitu kan. Di hari pertama aku mimpi aku memakai baju adat Jawa, pakai kemben, pakai sarung ya, pakai kain gitu. Terus aku main congklak sama teman-teman aku tuh di depan rumah. Terus tiba-tiba pas aku lagi main, aku ngeliat di langit, loh kok ada putri cantik banget. Aku bilang ke teman aku, kamu lihat gak itu ada putri cantik banget? Aku bilang, mana itu? Oh iya ya, cantik, siapa sih? Ini pakai mahkota gitu. Dia tuh bajunya panjang banget, cantik. Cuman aku nggak bisa sebutin bajunya ya, karena ini identik dengan beliau. Dia adalah ibu gaib aku. Jadi terus cantik banget kata aku. Terus habis itu dia senyum. Udah gitu pas aku ngeliat dia senyum, kamu siapa? Aku tanya. Terus ikut pulang bunda yuk nak gitu. Bunda, emang kamu siapa? Aku ibumu, kata dia. Enggak, ibu aku ada di situ. Aku bilang, kamu jangan ngada-ngada, aku tuh bukan anak kamu siapa sih? Aku gitu. Dia senyum aja. Terus udah aku cuek, main congklak lagi. Tiba-tiba, nak, ikut bunda pulang. Terus aku bingung, kamu manggil siapa sih? Kamu manggil teman aku bilang, kamu, kata dia. Aku, enggak, aku bukan anak kamu, aku bilang gitu. Kamu anak aku nak, gitu. Enggak, kamu bukan. Di situ aku marah. Ketika aku marah, langsung dia ambil selendangnya. Selendangnya itu langsung disambetin ke pinggang aku, baru terus aku dibawa kan. Udah gitu, tolong, mama aku keluar. Nah di situ aku terus bangun. Habis itu terus aku teriak, mama, gitu. Aku melihat wujud mama masih sama, cuman aku nggak ada pilihan ya, artinya ya aku sebut mama yang datang itu berarti mama aku ya itu gitu kan. Tapi aku masih mengenali suara mama aku. Terus aku cerita, Nek, kok mimpi aneh ya ma, emang mimpi apa gitu. Aku ceritain mimpi itu. Terus mama aku, itu cuma bunga tidur, makanya kalau mau tidur itu baca dulu gitu kan, ayat-ayat Al-Quran, ayo baca gitu. Enggak mah, aku kayak setengah mimpi tapi setengah nyata, aku bilang, karena aku tuh
posisinya tuh tidur tuh nggak tidur. Aku bilang udah kata mama, lupain. Akhirnya mama mendoktrin aku bahwa itu adalah nggak nyata gitu. Akhirnya ya sudah, aku terus biasa makan, masih belum makan, cuman aku baru bisa minum aja tuh. Sampai hari kedua, singkat cerita hari kedua, mimpi itu berlanjut. Mimpi itu berlanjut di mana aku itu tiba-tiba sudah berada di kamar, tapi kamar itu tuh di bawah air, tapi itu tuh kamar. Jadi udah ada penuh melati, terus ada selambu-selambunya, selambu-selambu, terus tiba-tiba aku udah pakai baju tuh udah layaknya putri, sudah pakai kemen tapi dia warnanya hijau kuning keemasan itu, terus udah gitu di sininya itu aku udah pakai mahkota, terus di sini rambut aku sudah sanggul, terus pakai apa sih bunga melati itu penuh banget, terus di sini gelang kayak layaknya putri gitu. Terus aku ada di kasur, aku bilang aku ada di mana gini sambil aku kebingungan kan, kok aku ngeliat di sini melati, baunya wangi banget, tempat tidur aku melati juga, terus di sini selambu. Aku terus bangun, ketika aku bangun aku nengok ke belakang, loh di sini kok laut gitu kan. Aku bingung, aku ada di mana ya gitu. Tiba-tiba datanglah apa namanya, kalau kita bilang dalam kerajaan itu adalah dayang-dayang bawa makanan, ada macam-macam. Terus aku bingung, kata mereka, Putri silahkan makan. Terus aku bilang, kamu siapa? Aku bukan Putri, aku bilang gitu. Aku tuh Neng, aku bilang gitu. Terus senyum, terus pada pergi cuma naruh makanan. Terus aku bingung. Tiba-tiba pas aku bingung, aku mau cari jalan keluar, tiba-tiba beliau datang bawa tongkatnya, terus dia bilang anakku, tapi dia cuma senyum. Aku bilang, kamu lagi, kamu tuh siapa sih? Kamu tuh jahat ya? Aku bilang, aku ada di mana? Kamu udah nyulik aku ya? Aku bilang, aku ini di mana? Kamu tuh siapa sih? Aku bilang gitu. Aku marah-marah. Dia senyum aja. Terus sampai akhirnya dengan ya saking aku udah kesel, aku ngerasa ini bukan di dunia aku dorong dia. Cuma dia senyum aja. Terus tiba-tiba akhirnya aku natap mata dia. Ketika aku natap mata dia, aku terus kayak tek gitu. Langsung diam, aku duduk begini. Terus, nah, satu hal yang kamu harus ketahui tentang diri kamu. Terus aku diem gini, dengarkan ibu baik-baik, kata dia. Kamu itu adalah anak ibu. Kamu adalah anak ibu. Terlahirnya kamu adalah dari kakek kamu. Ibu dengan kakek kamu ada perjanjian di mana kami adalah menikah. Dan dari pernikahan tersebut melahirkan kamu. Kamu adalah anak yang aku titipkan pada ibumu Sutanti. Kaget dong aku, gak mungkin aku bilang. Aku ini manusia, kamu tuh pasti bukan manusia, aku bilang gitu. Enggak, aku gak percaya sama kamu, kamu pasti mengada-ngada, aku bilang gitu. Dia senyum aja, terus ditinggal. Terus aku bingung kan, masa sih gitu kan. Terus ketika itu aku langsung bangun. Aku cerita ke mama, Ma, aku tuh mimpi lagi, Ma, aku bilang. Ini apa sih sebenarnya? Aku mimpi gini, terus kenapa badan aku tuh gak bisa gerak? Aku bilang gitu. Gak mungkin, kata mama. Makanya berdoa, aku udah berdoa, Ma, aku bilang. Mama aku tapi gak percaya. Udah, kata mama. Didongengin lagi, dongeng kancil segala macam gitu. Akhirnya aku tertidur. Di hari ketiga berikutnya masih berlanjut, aku berada di posisi itu. Tiba-tiba aku tuh datanglah bunda dengan seorang laki-laki. Tampan, putih, agak kayak Chinese gitu, cuman dia itu apa ya, pokoknya tampan deh. Terus tiba-tiba masuklah mereka berdua. Bunda cuma bilang gini, Nak, kamu harus mempersiapkan diri kamu, besok adalah hari pernikahan kamu. Perkenalkan, ini Pangeran Jayabaya. Aku bilang, apaan sih? Aku nih masih kecil. Aku bilang, kamu jangan ngada-ngada deh, aku pengen pulang, aku gak mau. Aku bilang gitu, kamu tuh jahat ya, aku ini manusia, pasti kamu tuh setan ya, aku gituin. Dengan beraninya aku lantang seperti itu. Udah, terus aku ditinggal, aku nangis. Cara aku kan masih kecil gitu, dan aku mendengar kata-kata menikah itu aku mikirnya, terus aku nggak sekolah, aku nggak ketemu teman aku, terus aku di mana gitu kan, kayak di penjara aku tuh waktu itu. Aku tuh tiba-tiba nangis gitu, terus sampai akhirnya tiba-tiba aku kepikiran ya, aku pengen masuk ke situ tuh, mau masuk ke apa namanya yang laut itu. Tiba-tiba aku ke belakang,
Pas aku buka selambunya, aku ke situ mainan air. Tiba-tiba aku melihat daratan. Di situ aku berenang. Tiba-tiba aku berenang, aku sudah berada di daratan. Terus habis itu aku bangun. Aku cerita lagi ke mama. Itu berarti sudah keempat kan. Ma, aku mimpi lagi, Ma. Aku mimpi seperti ini. Malah aku baru mikir, kenapa ya kamu mimpi kayak gitu? Coba deh mama, emang aku nih siapa sih? Aku bilang gitu. Coba mama tanya sama papa atau siapa kek. Aku nih takut, Ma. Aku mau mati. Aku bilang gitu. Mama, kalau mama nggak misalnya minta bantuan, aku mati loh, Ma. Emang mama mau kehilangan aku? Aku bilang gitu. Mamaku mikir siapa ya? Terus akhirnya mamaku, ya udah, pokoknya nanti mama tidur sama kamu. Pokoknya mama jagain, kata mama gitu. Pokoknya kalau nanti kamu tidur, kamu ada gerakan yang ini, mama bangunin ya, gitu. Tapi aku mikir juga, takut. Jadi, tapi anehnya setelah jam 7 abis maghrib itu mata aku nggak bisa aku tahan dan aku itu berasa kayak terhipnotis dan merem ya, nggak bisa melek gitu. Padahal aku udah berusaha, aku nggak mau tidur karena takutnya karena aku mau dinikahin. Tiba-tiba nggak bisa juga, mata aku berat dan kayak udah di selapit gitu. Ketika itu barulah terjadi lagi lanjutan yang hari keempat. Hari kelimanya aku didatengin sama pangeran tersebut, merayu aku. Terus aku bilang, kamu jangan kurang ajar ya. Aku bilang, kamu itu beda sama aku bilang. Aku ini masih kecil, aku nggak mau. Kamu adalah calon istri aku, kata dia. Enggak, aku bilang, aku masih mau sekolah, aku masih pengen hidup normal. Aku bilang, kamu itu bukan siapa-siapa aku. Tapi bunda kamu udah janji sama aku bahwa kamu itu akan dinikahkan sama aku. Jadi sebaiknya kamu siap-siap. Enggak, berantem aku di situ, aku nangis. Semua makanan aku di situ udah, pokoknya kamar itu udah aku berantakin semua. Aku nangis sekenceng-kencengnya, datanglah bunda. Nah, kenapa, kata dia? Kamu siapa? Aku bilang, kalau emang kamu ibu aku, kalau emang kamu sayang sama aku, kamu tahu dong perasaan aku. Aku ini masih kecil dan aku nggak mau nikah. Aku bilang, aku masih pengen sekolah. Aku masih pengen hidup normal. Aku bilang, kasihan mama aku di sana. Kamu enak-enak aja nyulik aku di sini. Aku bilang gitu. Dia senyum aja. Tinggal sehari lagi, kata dia. Tapi aku terus ketika aku mau bantah, dia pasti natap mata aku dan aku pasti langsung luluh. Ketika itu langsung, iya bunda, udah. Di situ terus aku bangun lagi. Sampai aku terbangun, tiba-tiba, ma, aku mimpi lagi, ma, tolongin, ma, gitu. Akhirnya mama, udah tenang, besok nanti ada Pak Kiai datang, bro. Sampai akhirnya Pak Kiai datanglah, Pak Kiai siang hari itu. Terus dia ngeliat aku, pegang tangan aku, dibacain doa gitu, panas. Waduh bu, katanya, ini mah berat, katanya. Emang kenapa Pak Kiai? Anak ibu sudah artinya udah di alam lain gitu kan. Terus gimana Pak Kiai? Ya udah, aku akan berusaha ya bu, tapi balik lagi, kata dia, hanya Allah yang bisa menolong. Di situ aku ketakutan dong mbak. Aku sampai badan aku merinding dan aku nangis nggak berhenti itu, saking takut, belum siap untuk mati maksud aku gitu kan. Akhirnya ditaruhlah sama Pak Kiai itu ayat-ayat Al-Quran yang dia bikin kayak raja-raja gitu di sekeliling kamar aku sampai dengan rumah aku semua. Sampai aku dikasih minum air doa, tapi tenangnya tuh di situ aja. Tetap jam 7 lagi, berarti hari ke-6 terjadi lagi mimpi lagi, dimana terjadilah pernikahan itu mbak. Jadi aku tuh udah dandanannya begini, terus aku jalan berdua tuh sama pangeran itu. Terus di sini ada tahtanya bunda. Jadi bunda di sini, kita datang gitu kan sini, terus akhirnya sujud di bunda, terus bunda datang, terus kasih pemberkatan ke kita berdua. Terus di situ ada yang nari-nari, ada yang bentuknya ular, ada yang bentuknya naga, macam-macam binatang di situ semua. Terus akhirnya aku didudukin sama bunda di samping tahtanya bunda. Kemudian yang pangeran itu duduk di samping aku. Jadi aku berada di tengah-tengah. Ini bunda, ini aku, ini pangeran Jayabaya itu. Dan aku tuh di situ karena aku terhipnotis ya dengan tatapan bunda. Jadi aku enjoy aja gitu ketika itu. Dan ketika sudah selesai partinya, aku terus berada di kamar aku. Ketika berada di kamar aku nggak tahu apa yang terjadi. Intinya terjadilah yang namanya hubungan intim ya. Kok aku gini amat ya? Tuhan itu nggak adil, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku nangis. Tiba-tiba nangis, bunda keluar.
Akhirnya aku karena aku memang udah nggak mau, artinya ini bukan dunia aku lari ke belakang itu, dimana di situ yang laut itu kan, yang ada kolam itu, yang banyak buaya itu, aku terjun ke situ. Tiba-tiba aku sudah berada di daratan, tiba-tiba di daratan itu Mbak, itu sudah ada 9 orang, ada pakai sorban semua putih, yang satu pakainya ininya sorbannya pakai sorban dia, tapi sorbannya Jawa, pakai bajunya ininya kayak batik Jawa, terus ininya pakai sorbannya warnanya tuh hitam, bawa tongkat gini, semua 9 aku ngeliat tuh 9 tuh pakai sorban semua. Terus tiba-tiba aku tuh merangkak sini nak, ada satu sorban putih itu berjanggut, terus sini nak, ini yang kata dia. Aku ditarik sama dia, tiba-tiba datanglah bunda, lepaskan anak itu anak aku. Terus kata Eyang bilang gini, tidak ada satu orang pun yang akan mengambil anak cucu aku. Dia anak aku, dia cucu aku. Berantem waktu berdua, akhirnya berantem. Terus tiba-tiba yang lain ngikut, terus tiba-tiba akhirnya aku ketarik sama Eyang. Udah ditarik sama Eyang, akhirnya mama aku datang, mama aku merangkul aku. Tapi itulah kelemahan, artinya di situ kelemahan Eyang, dikiranya mungkin sudah ini ya, tiba-tiba aku ditarik lagi sama bunda, dibawa lagi. Akhirnya ketika aku dibawa, aku di kamar cuma bisa pasrah, berarti aku sudah mati. Aku berpikir waktu itu aku sudah mati, dan memang mama aku bilang saat itu juga badan aku sudah dingin semua. Posisinya badan aku udah terbujur kaku, dingin. Nah, akhirnya itu perjuangan hidup dan mati aku ya waktu kecil. Jadi ketika itu terus ya insya Allah sih, makanya aku bilang mungkin dari papa dan mama ini selalu berbenturan ya, artinya dari leluhur mama dan papa. Jadi ketika aku berada di dalam istana lagi, aku nangis seperti biasa, aku nangis dan aku bilang, kalau kamu ibu aku, kamu tidak akan pernah memaksakan aku untuk ikut bersama kamu. Aku bilang gitu, aku manusia biasa, aku bilang gitu. Siapapun kamu bukan sejenis aku bilang gitu. Dan kamu tahu aku masih kecil. Kalaupun misalnya kamu pengen aku di sini, tunggu saatnya ketika aku udah dewasa, aku bilang gitu. Dan aku pengen menjalani takdir aku sebagai manusia biasa. Aku nggak mau di sini, apaan ini, aku bilang gitu. Dan kalau kamu masakan aku hidup di sini, berarti kamu tidak memikirkan masa depan aku gituin. Dia sedih. Kenapa ya kamu nggak pernah mau hidup dengan aku? Padahal aku sudah menantikan ini sudah beribu puluh tahun yang lalu, kata dia. Ya itu takdir kamu, aku bilang gitu. Tapi kan bukan takdir aku, dan aku nggak mau. Sesuatu hal yang dipaksakan pasti tidak akan baik, aku bilang gitu. Akhirnya aku dipeluk terus nangis. Terus aku merasa kayak kok ketika dalam pelukan dia kok berasa kayak nyambung ya, kalau magnet itu kayak keret gitu. Dan aku merasakan kasih sayang seorang ibu, dan emang kayak mengalir kayak memang aku tuh memang anaknya gitu loh. Di situ kita bisa ngerasain antara bedanya ibu kita dan bukan ya. Artinya dalam pelukan itu ada rasa dan magnetiknya tuh beda. Satu hal, keturunan aku hanya satu, dan aku tidak pernah menitiskan siapapun. Dan dia memiliki tanda yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Hanya aku dan orang tersebut yang tahu. Dan kamu tidak boleh menyebutkan apa warna baju kesukaanku, apapun yang menjadi ciri khas aku dan juga tanda yang kau miliki. Di situ aku bingung, apa sih maksudnya? Sampai akhirnya ya sudah, bunda mengantarkan aku dengan tangisa meluk aku. Terus dia berpesan, ingat ya nak, pulang. Kapanpun kamu mau, kamu bisa pulang. Aku akan selalu menunggumu pulang. Ini tahta kamu. Ingat, kamu memiliki tahta di samping aku yang tidak ada satupun orang yang akan menduduki tahta itu. Sampai akhirnya aku bingung, tahta apa? Bodo amat, karena aku nggak penting, nggak butuh semua itu. Sampai akhirnya aku diantar ke lautan yang tadi. Di situ adalah lautan di mana terhubungnya dunia gaib dengan dunia nyata, dan di situ banyak buaya-buaya di situ. Kemudian kita berenang berdua, ada satu gua
masuk nak, kata dia. Aku masuk, aku melihat di situ yang namanya emas, perhiasan semua ada dan banyak totalnya jumlahnya. Dan kata bunda, ambil. Terus aku bilang, buat apaan? Aku nggak butuh semua itu. Aku bilang gitu. Ambil, kata dia. Enggak, ambil nak. Salah satu untuk penghubung kita. Akhirnya aku ngambil, aku melihat ada batu warnanya hitam dan batu itu cenderung biasa. Menurut aku juga banyak ditemuin. Aku cuma ambil itu. Kenapa kamu ambil itu? Karena aku tidak butuh semua itu. Karena apa yang aku punya, aku sudah, apa yang semua ini punya, aku sudah memiliki. Aku memiliki bunda yang selalu ada. Bunda adalah ibu gaib aku dan mama aku. Bunda adalah keluarga aku dan juga udah cukup buat aku. Aku nggak butuh semua itu. Aku bilang. Dia senyum. Nak, satu hal, bunda tidak akan memberikan ini semua. Ini hak kamu, ini milik kamu. Kapanpun kamu mau, kamu bisa ambil. Kapanpun, berapapun akan bunda berikan kepada kamu. Enggak, aku bilang, tutup aja. Tapi dia memberikan satu kunci. Nih. Dan aku ambil, tapi Allahu alam sampai sekarang aku merasakan itu cuman ada di sini aku dan tidak berwujud, cuman ada di garis tangan aku. Dan akhirnya aku kembali ke daratan dan disitu aku sudah ditunggu dengan 9 orang bersorban. Aku dipeluk, yang di tengah aku dipeluk, orang tua bersorban bajunya putih. Dia memeluk aku terus alhamdulillah. Ternyata mereka sudah berzikir, mereka sudah berikhtiar, artinya menyambut kedatangan aku dan aku pulang. Mama aku peluk aku, mama aku, papa, dan ada semua leluhur aku di situ. Salah satunya ada sosok bentuknya macan putih dan itu juga yang akhirnya ngikut ke aku. Nah, itu perjalanan aku yang dari kecil ya. Dan setelah itu aku sering, setelah mimpi itu di kehidupan sehari-hari itu ada setelah mimpi itu aku ada beberapa macam keanehan. Jadi untuk bisa menuju ke Istana Ratu Selatan itu dia itu ada 9 pintu. Ya, dan masing-masing pintu itu pasti akan ada penjaganya. Itu wujudnya tuh besar, tinggi besar, dan itu aku bilang itu sebangsa jin tapi bentuknya aneh. Kayak genderuwo tapi bukan genderuwo, kayak buto hijau tapi bukan, dia kayak aku bilang tuh kayak mix ya. Jadi tinggi besar itu yang pertama. Yang kedua pun sama sampai yang kelima. Baru yang kelima itu nanti dia ada panglima. Dimana panglima ini bentuknya itu sudah putri wujudnya, tapi sebenarnya dia manusia tapi ular. Nah, untuk masukin ke ke istana utamanya bunda itu, di situ tuh sudah bunga. Aku nggak bisa sebutin karena itu yang seperti tadi aku bilang ya, itu rahasia, hanya orang-orang tertentu yang memang asli ya. Dan di situ istana itu semuanya bunga, wangi, dan di situ kayak selambu-selambunya tuh kalau mungkin orang bilangnya hijau, sesungguhnya bukan. Makanya aku bilang kalau siapapun penganut yang dia selalu mengaku aku ini bunda, aku cuma satu pertanyaan aku, warnanya apa, itu aja. Itu yang mencirikan. Dan di situ indah banget, bahkan aku bilang istananya tuh kayak emas gitu. Jadi ada sinar yang di atas itu ada sinarnya tuh keemasan, ada kehijauan, jadi hijau keemasan gitu, tapi lebih identiknya dengan warna emas. Dan di situ pun masih panjang, masuk ke dalamnya kurang lebihnya tuh sekitar 1 kilo lah ya untuk jalan masuk ke ke singgasananya bunda. Nah, di situ langsung center ke situ, udah di sini tuh sudah banyak putri-putri kayak dayang-dayangnya ya, dan itu sudah makanan apa semua itu di sini semua sudah ada. Jadi emang lumayan jauh, makanya kalau ada orang bilang aku pernah masuk ke situ, pernah dimandiin, pintu berapa dulu, karena masing-masing pintu itu salah satu pintunya adalah Nyai Blorong. Hati-hati, ini jangan, makanya orang bilang banyak lah ya cerita-cerita yang seperti itu. Aku cuman cukup gini, apa sih warnanya, itu aja. Kalau emang dia betul, dia pasti tahu gitu. Karena aku sudah jalan-jalan di situ, sudah yang artinya secara waktu kecil itu aku pernah tahu sampai sedetil-detil itu gitu. Jadi dan salah satu ornamennya itu adalah ciri khasnya dia adalah
ada dari ukiran-ukirannya Cirebon, karena dia itu adalah putri pajajaran dari Prabu Siliwangi. Kalau di sana dulu itu ya seperti aku bilang ya, karena aku posisinya begitu aku dibawa itu sudah di kamar ya, dan aku tuh artinya karena aku nggak mau di situ, cuman aku pernah jalan-jalan, yaitu ketika aku dinikahkan Bunda, yaitu aku berjalan di altarnya beliau sampai dengan ke singgasananya beliau, dan kursinya itu besar ya, kursinya besar. Di sini tuh banyak ornamen naga-naganya, tapi ukirannya tuh ukiran Cirebon, khas banget Cirebon sama Jogja. Karena dia tuh seorang putri seperti aku bilang pajajaran, jadi khas banget, dan ada sesuatu yang aku nggak ceritain juga karena ini terkait dengan keluarga. Jadi dan sebelahnya itu memang ada singgasana hampir mirip kursinya. Aku nggak tahu itu singgasananya siapa, cuman kalau menurut Bunda sih itu singgasana aku, tapi aku merasa tidak, itu bukan aku, karena aku merasa aku masih belum berhak ya, Allah alam ya, karena aku tuh orangnya tuh artinya nggak pernah pengen ke arah situ gitu, nggak pengen hidup normal aja ya seperti ini gitu. Jadi kalau menurut Bunda itu adalah singgasana aku. Jadi dan di situ aku pernah duduk di situ. Aku tuh baju aku itu warnanya orange keemasan, putih keemasan, itu warna baju aku. Dan aku pernah duduk situ dandanin Bunda pakai mahkota. Warna baju aku tuh orange, kemasan selendang aku biru. Alhamdulillah ya, kalau sering ketemu hampir setiap hari di rumah itu artinya sering banget ya. Kalau aku bilang nggak perlu aku panggil, dia pasti ada. Saat ini pun beliau hadir di sini. Makanya tadi dia menjaga. Aku kan orangnya suka keceplosan, makanya kadang-kadang Bunda tuh selalu kalau membicarakan dia tuh supaya nggak keceplosan. Jadi kadang-kadang suka ini di sini toel-toel gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, kalau orang kan pengen ketemu beliau itu menyembah lah gitu kan, sesajen. Alhamdulillah aku nggak pernah melakukan itu, justru Bunda ini melarang. Artinya cuman mintanya apa yang kamu jalani Tuhan kamu, mintalah pada Tuhanmu ya, mintalah pada Tuhanmu, karena aku juga makhluk ciptaannya gitu loh. Segala yang aku miliki adalah berasal dari Tuhan, bukan aku sendiri gitu. Jadi bahkan dia itu sesungguhnya nggak pernah mau kalau dia tuh disembah ya, Allah alam ya, mungkin yang disembah mungkin ya itu tadi panglimanya ya, seperti Blorong, Nyai Roro Kidul, dan itu kan panglimanya. Mungkin yang datang kalau menurut mereka dia adalah Kanjeng Ratu Kidul ataupun Bunda Ratu, mungkin yang datang tuh biasanya, dan Bunda tuh nggak pernah ya, artinya dia nggak pernah mau dengan yang namanya sesembahan seperti itu. Jadi yang datang tuh biasanya panglimanya. Kalau dibilang menerima, karena gini, intinya karena aku ngerasa gini, dalam pencarian jati diri itu panjang ya. Bahkan kisah aku yang mimpi 7 hari 7 malam ini, kalau mungkin satu orang, aku pernah bertemu dengan seorang di jalan, kakek-kakek tua, dan aku notabene-nya nggak kenal, diajak ke rumahnya dia yang gubuk di tengah sawah, dan aku nggak pernah menceritakan tentang mimpi aku ya. Dan dia yang bercerita sendiri, bahkan dia mengatakan, kamu itu masih muda. Saat itu aku usia 20 tahun ya, kamu itu masih muda, tapi di dalam diri kamu tuh udah tua, ratusan tahun kata dia. Aku bingung kan, maksudnya apa? Terus dia cerita, aku diem gitu, maksudnya kok bisa tahu ya dalam hati ya. Terus gak usah kamu cerita, gak usah kamu ini, itulah kamu harus tahu siapa diri kamu. Udah, nggak usah kamu ini lagi, kata dia, nggak usah ada orang lain yang tahu ya. Aku diem aja. Dan waktu itu aku kan waktu mau kuliah ya, jadi sama supir aku. Terus di perjalanan aku sempat mikir, ini orang siapa ya. Pas aku melangkah 3 langkah dari rumah itu, hilang semua. Dan itu terjadi lagi ketika aku pernah suatu hari aku holiday ke Malaysia. Aku nggak tahu itu siapa, seperti seorang kiai tiba-tiba ngajak aku ke rumahnya, dan dia tuh, aku sudah masuk nih, tapi tiba-tiba dia Assalamualaikum, silahkan masuk. Aku bilang gini, ada siapa sih di belakang, perasaan aku sendiri gitu. Terus silahkan gitu. Terus aku bilang ada siapa tuh, tapi aku diem aja gitu. Terus aku dipersilahkan duduk, terus aku dikasih air minum. Dia cuma tanya begini, nak, dari Jawa ya? Iya. Terus kamu tahu nggak kalau kamu itu datang ke sini nggak sendiri gitu?
Kalau kamu mau nangis, nangis. Dan saat itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aku tuh nggak ada apa-apa tuh nangis. Dia bilang, kamu sedang bingung ya? Aku tahu kamu sedang bingung mencari jati diri kamu. Gini ya nak, ambil minum dulu. Aku minum terus dengarkan cerita saya, kata dia. Datuk bilang, dengarkan cerita Datuk. Iya Datuk. Diceritakanlah mimpi aku yang 7 hari 7 malam. Dan kata dia, tuh dia ada di belakang kamu dan tersenyum dan dia menangis. Aku bingung dong, maksudnya? Aku nengok lagi ke belakang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ada. Kamu nggak pernah sadar kalau kamu tuh memiliki ibu dan kamu anak asli, anak dia. Enggak aku bilang, ibuku ada di rumah, aku bilang gitu. Aku selalu menolak ya saat itu. Beliau nangis, tidak pernah dianggap kamu, dia tidak pernah dianggap kamu ibunya. Kenapa harus nangis? Kan banyak, aku bilang. Kan anak bukan aku aja, aku bilang. Beda, kata dia. Karena kamu itu asli titisan darah dari itu tadi, perjanjian yang dilakukan itu ya. Dan cuman kamu satu-satunya. Aku bingung juga. Allahu alam lah, aku bilang. Karena saat ini jujur aku cuma percaya dengan adanya Tuhan, dengan Allah. Karena segala sesuatu, semua alam seisinya yang menciptakan Allah, aku bilang gitu. Terus dia senyum, katanya, tuh ibu kamu senyum. Ya udah nak, kata dia. Silahkan, katanya. Maaf Ratu, kata dia. Terus aku nanya, satu lagi, kan dia belum nyebutin nih siapa namanya gitu. Tiba-tiba ketika aku baru sampai di pintu mau keluar, terus aku balik badan. Datuk, satu lagi pertanyaan aku, kalau emang dia ibu gaib aku, saya minta satu nama. Siapa nama dia? Dia sebutkan satu nama, ternyata sama. Kamu nggak bisa sebutin nama asli beliau, ternyata sama. Oke. Dengan beliau ini terkenal dengan sebutan Bunda Ratu Kidul. Aku langsung diam. Tapi nama aslinya benar gitu loh. Oke. Baru aku, terima kasih Datuk. Aku pulang masih bertanya, artinya bener nggak sih, apa aku yang halus sih gitu kan? Karena mana ada sih di dunia nyata kita hidup di zaman yang modern gitu kan? Itu kan mungkin di zaman dulu kerajaan-kerajaan mungkin bisa terjadi, tapi kan kita sekarang hidup di zaman modern. Sampai akhirnya perjalanan lagi, aku kuliah di Bojonegoro, ketemu lagi dengan kiai yang notabene-nya dia jalan kaki bawa gendongan gitu. Dia tuh kehausan, aku kasih es. Tiba-tiba aku ajak duduk, dia cerita lagi tentang mimpi aku itu. Terus aku gini, ini ada apa sih sebenarnya? Aku kok bingung sama diri aku ini siapa gitu kan? Dan aku masih nggak percaya, artinya nggak mungkin lah gitu. Sampai akhirnya aku melakukan perjalanan ketika COVID ya, tepatnya pas COVID. Aku tuh dari satu pesantren ke pesantren lain Jawa Timur dan bertemu dengan beberapa kiai dan menyatakan bahwasanya cerita yang sama. Berarti kalau dihitung sudah 10 orang ya, 12 orang menceritakan hal yang sama tanpa aku harus menceritakan apa yang aku alamin dalam mimpi aku, yaitu